Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, Tom Haye sumbangkan asis terakhirnya untuk SC Heerenveen. Perwakilan Irak cek kondisi SUGBK jelang lawan Timnas. Borneo FC tersingkir tragis. Diego Michel jadi bulan-bulanan pernah tantang Timnas. Elkan Bagot sambangi Jordi Amat usai tak dipanggil STY. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. 4,5 tahun melatih Timnas Indonesia, Sintayong pun dipastikan akan lebih lama lagi menukangi skuad Garuda setelah kontraknya bakal diperpanjang hingga 2027 mendatang. Dalam periode tersebut pun pelatih asal Korea Selatan itu bisa dibilang telah membuat progres yang apik untuk permainan Timnas Indonesia. Sintayong membawa skuad Garuda melenggang ke babak 16 besar Piala Asia 2023 untuk kali pertama dalam sejarah dan mengantarkan Timnas Indonesia U23 yang merupakan debutan menjadi semifinalis dan finish di peringkat keempat Piala Asia U23 2024 untuk kali pertama dalam sejarah sepak bola tanah air. Walau sudah menunjukkan perkembangan yang positif, ternyata masih ada hal yang perlu dibenahi oleh Sintayong dari timnya, yakni soal komunikasi antar pemain. Menurutnya itu menjadi salah satu tantangan terbesarnya selama melatih tim merah putih karena para pemain Indonesia sungkan untuk menegur pemain lain jika ada kesalahan yang terjadi di atas lapangan. Namun ia mengatakan akan mencoba memperbaikinya demi berjalannya komunikasi antar pemain yang baik. SC Heerenveen menghadapi Sparta Rotterdam di pekan terakhir Liga Belanda musim ini di Stadion Sparta Heidkestel Minggu 19 Mei kemarin. Pertandingan ini juga menjadi panggung terakhir Tom Haye bersama SC Heerenveen. Tom Haye masuk dari bangku cadangan pada laga kali ini, di mana ia masuk di menit ke-74 dengan menarik keluar Espen Van Ee. Tentu masuknya gelandang Timnas Indonesia ini diharapkan bisa menambah kreativitas lini tengah Heerenveen. Terbukti Heerenveen susah cetak gol di menit akhir atau tepatnya di menit ke-90+1 melalui Pavel Boinchwis usai mendapat umpan dari Tom Haye. Tapi sayangnya Tom Haye belum bisa membawa timnya menang di laga terakhirnya karena The Supervision harus takluk 1-2 dari Sparta Rotterdam. Sumbangan umpan ini pun menjadi asis terakhir The Professor untuk SC Heerenveen sebab kontrak dari pemain berusia 29 tahun ini usai di Juni mendatang. Seperti diketahui, skuad Garuda akan menghadapi Irak dan Filipina dalam lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Sintayong pun telah memanggil para pemain untuk mengikuti pemusatan latihan guna persiapan ajang tersebut. Namun pemain Timnas Indonesia Mark Anthony Klok mengaku terkejut usai tak dipanggil Sintayong ke dalam skuadnya. Pemain Persib Bandung itu kali ini tak dipanggil oleh pelatih Sintayong untuk pertandingan di Juni mendatang. Kendati demikian, Klok tetap menghormati keputusan yang diambil oleh juru taktik asal Korea Selatan itu. Pemain kelahiran Belanda itu tetap berambisi tampil optimal bersama Persib untuk memantaskan diri dipanggil ke Timnas Indonesia lagi. Lebih lanjut, pemain berusia 31 tahun itu mendoakan agar Jordi Amat CS bisa meraih kemenangan dalam 2 laga mendatang. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot memberikan pujian untuk kompatriotnya di lini pertahanan Jordi Amat yang sukses mencetak gol untuk Johor Darul Takzim pada lanjutan Liga Super Malaysia 2024. Pada mulanya, Jordi Amat mengunggah beberapa foto yang menampilkan aksi-aksinya pada laga tersebut. Sejumlah foto yang menampilkan aksi-aksi selebrasi Jordi Amat itulah yang mendapat sorotan dari Elkan Bagot. Pemain keturunan Inggris Indonesia ini menyambangi akun Instagram Jordi Amat dan memberikan komentar amigo yang dalam bahasa Indonesia berarti teman. Dibandingkan komentar-komentar lainnya yang muncul, mulai dari Rizky Ridho, Justin Hubner hingga Ivar Jenner, komentar Elkan Bagot inilah yang paling banyak mendapatkan respon dari netizen. Pasalnya, komentar itu sudah disukai sebanyak lebih dari 5.000 kali. Jumlah balasannya pun juga mencapai lebih dari 900 komentar.
Sebagian besar balasan ini memberikan dukungan kepada Elkan Bagot. Pasalnya pemain asal klub Ipswich Town itu belakangan menjadi sorotan publik karena tidak mendapatkan panggilan dari Sintayong untuk menghadapi dua laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026. Perwakilan Federasi Sepak Bola Irak IFA dikabarkan telah tiba di Indonesia jelang Timnas Indonesia versus Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Delegasi Timnas Irak itu hadir lebih dulu untuk mempersiapkan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar di Jakarta pada Juni nanti. Meskipun singa Mesopotamia sudah dipastikan lolos ke putaran ketiga, namun mereka tetap serius menatap laga tersebut. Nantinya delegasi yang berasal dari IFA itu akan mengurus urusan administratif seperti reservasi hotel. IFA juga akan membawa koki khusus untuk melayani kebutuhan konsumsi Timnas Irak. Selain itu, delegasi ini juga dikabarkan sudah memeriksa lapangan SUGBK dan puas dengan rumput lapangan tersebut. Hal ini dilakukan setelah penderitaan yang mereka hadapi pada pertandingan Filipina sebelumnya yang diadakan di lapangan buatan yang agak mempengaruhi kinerja tim Irak. Mengetahui kondisi lapangan SUGBK dalam kondisi apik, tim Irak pun mengaku senang. Dulu pasukan Sintayong sama sekali tidak diperhitungkan dalam berbagai turnamen besar, mengingat Timnas Indonesia berada di urutan rendah ranking FIFA. Bahkan pandit sepak bola asal Amerika Serikat Edward Reynoso meremehkan Timnas Indonesia dengan mengatakan kalau skuad Garuda merupakan tim terburuk di Piala Asia 2023. Anggapan Edward Reynoso itu kemudian tidak terbukti karena Timnas Indonesia senior raih hasil luar biasa di Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tren positif kembali dilanjutkan oleh Timnas Indonesia Junior yang sukses mencapai semifinal Piala Asia U23 dan playoff Olimpiade Paris 2024. Melihat hal itu, Edward Reynoso merawat pernyataannya dan kini balik memuji skuad Garuda. Bahkan dirinya beberapa kali mengenakan jersey Timnas Indonesia. Edward Reynoso sampai berujar bahwa skuad Timnas Indonesia saat ini yang banyak dihuni pemain muda berbakat sudah selayaknya akademi terbaik di dunia La Masia. Nasib tragis mewarnai perjalanan Borneo FC yang baru saja tersingkir di semifinal Championship Series Liga 1 musim ini. Ledakan Diego Michels tantang Timnas Indonesia kembali diungkit. Adapun tantangan tersebut ditunjukkan ke Timnas Indonesia yang telatih Sintayong untuk bertanding dengan Borneo FC. Momen tantangan itu disampaikan Diego Michels pada awal Januari lalu saat Garuda akan beraksi di Piala Asia 2023. Diego Michels yang sepertinya merasa kekuatan Borneo FC sulit dihentikan di fase reguler series Liga 1 musim ini. Kini setelah 4 bulan pasca tantangan tersebut, Borneo FC justru mengalami situasi yang tidak pernah terduga. Ya, Borneo FC yang bersatu sebagai juara regular series Liga 1 justru tersingkir di semifinal Championship Series. Tak pelak tersingkirnya Borneo FC itu akhirnya malah menjadi bahan bulan-bulanan beberapa netizen tanah air. Kapten Timnas Indonesia Asnawi Mangkualam akhirnya pecah telur dengan membuat assist perdana di Liga Thailand bersama Port FC. Asnawi Mangkualam mendapatkan panggilan dari Sintayong ke skuad kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina pada Juni mendatang. Jelang laga ini Asnawi Mangkualam punya modal yang bagus. Sebab di laga terbaru, ex-PSM Makassar ini tampil apik bersama klubnya Port FC. Asnawi bermain sebagai starter ketika Port FC bertandang ke markas Ratchaburi dan berhasil menciptakan assist. Prosesnya pun sangat apik karena Asnawi melakukan umpan 1-2 dengan Woracit Kanit Sribapen. Bek kanan berusia 24 tahun ini lantas menusuk ke kotak penalti lawan. Lolos dari kawalan pemain lawan, pemain kelahiran Makassar ini langsung melakukan umpan silang yang berhasil disambar Woracit Kanit Sribapen. Sayangnya dalam pertandingan ini Port FC ditahan imbang Ratchaburi dengan skor 2-2. Sementara itu Asnawi Mangkualam bersama Port FC masih akan tampil 2 pertandingan lagi sebelum bergabung dengan Timnas Indonesia untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak serta Filipina.